Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 merancang website ISB atau informasi seputar beasiswa yang beranggotakan 1. Saya Pramita Afrilia dengan NIM 003, Bila dengan NIM 023, Nizam dengan NIM 045, Wahyu dengan NIM 049, dan Rivaldi dengan NIM 067. Next. Dan di sini terdapat bab-bab yang akan saya jelaskan. Yang pertama latar belakang, lalu metode pembuatan website, kekurangan dan kelebihan, dan juga fitur. Next. Yang pertama yaitu latar belakang dari website kami. Penyaluran beasiswa sekarang terdapat kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah permasalahan kuota beasiswa yang tidak memenuhi dan banyaknya mahasiswa yang masih kebingungan untuk mencari informasi beasiswa dari mana. Hal ini terjadi karena dipengaruhi banyak faktor, yang salah satunya adalah banyaknya program beasiswa dan jumlah mahasiswa yang mengajukan beasiswa menjadi kesulitan tersendiri karena belum adanya wadah yang berisi informasi mengenai beasiswa tersebut. Berdasarkan latar belakang adanya permasalahan seperti ini, maka kami tertarik untuk merancang sebuah website ISB atau informasi seputar beasiswa. Next. Selanjutnya terdapat metode pembuatan website. Model yang kami gunakan yaitu model Scrum. Scrum merupakan metodologi yang termasuk dalam Agile Software Development. Scrum dinilai dapat menghasilkan kualitas perangkat lunak yang baik sesuai dengan keinginan pengguna. Next. Selanjutnya yaitu terdapat kekurangan dan kelebihan dari website kami. Yang pertama yaitu kelebihan dari website kami. 1. Website ISB menyediakan informasi beasiswa luar negeri dan dalam negeri yang lengkap. 2. Website ISB mudah digunakan dan fiturnya sangat mudah dikenali atau user friendly. Dan yang ketiga, tema warna pada website ISB yang baik. Dan yang keempat, memiliki banyak fitur yang memadai. Dan yang kelima, memecahkan permasalahan program beasiswa yang belum mencapai target. Dan kekurangan pada website kami yang pertama, pada website ini belum tersedia fitur bookmark, yaitu fitur yang berfungsi untuk menandai atau menyimpan program beasiswa yang ingin dibuka kembali. Dan yang kedua, tidak ada fitur like dan dislike yang berguna untuk mengetahui respon penerima beasiswa pada program beasiswa yang tertera pada website ini. Selanjutnya yaitu terdapat fitur-fitur pada website kami. Yang pertama yaitu terdapat tampilan home, lalu tentang kami, dan yang ketiga motivasi, dan yang keempat detail motivasi, dan yang kelima informasi beasiswa dalam negeri, dan yang keenam detail beasiswa dalam negeri, dan yang ketujuh informasi beasiswa luar negeri, dan yang kedelapan detail beasiswa luar negeri, dan yang kesembilan forum beasiswa, dan yang ke-10 FAQ, dan yang ke-11 login, yang ke-12 cara registrasi, dan yang ke-13 unggah beasiswa, dan yang ke-14 unggah motivasi. Selanjutnya teman saya akan mengganti share screen-nya. Nah, jadi ini website dari kelompok kami yaitu website informasi seputar beasiswa. Dan yang pertama ini yaitu merupakan page home. Pada page home terdapat tampilan navbar yang berisi logo dari informasi seputar beasiswa. Lalu menu tentang kami, menu motivasi, menu info beasiswa, menu forum, menu FAQ, dan juga button login. Lalu di saat scroll ke bawah, pada website ISB menyajikan drop-down informasi beasiswa yang berisi beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri. Selain itu juga ada menu forum beasiswa. Dan pada bagian footer, ada tentang ISB yaitu deskripsi singkat website kami, lalu ada useful links yang memudahkan pengguna untuk menuju ke page-page yang tertera pada footer tersebut. Lalu ada kontak yang bisa dihubungi lebih lanjut. Selanjutnya terdapat sosial media seperti Instagram, Twitter, YouTube yang jika diklik akan masuk pada aplikasi tersebut seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada page tentang kami.
Nah, pada page tentang kami, berisi deskripsi dari website kami, lalu juga berisi kontak yang bisa dihubungi apabila ingin berdiskusi lebih lanjut. Nah, selanjutnya halaman informasi beasiswa terdapat 2 halaman, yaitu beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Untuk tampilan halamannya, bagian atas terdapat navbar sama seperti pada tampilan home tadi, dan di bawah navbar terdapat card-card dari pengunggah beasiswa. Nah, di dalam card tersebut terdapat foto, terdapat juga tanggal, dan juga penjelasan singkat dari beasiswa tersebut. Dan di sini juga terdapat tanggal jika berwarna hijau. Di situ berarti beasiswa tersebut masih aktif tanggalnya, dan juga gambarnya masih terlihat jelas, dan jika gambar tersebut buram dan tanggal tersebut merah, berarti beasiswa tersebut telah tutup. Dan di dalam penjelasan situ terdapat info selengkapnya yang jika diklik menampilkan detail dari halaman beasiswa tersebut. Yang di dalamnya terdapat foto dan juga ada tanggalnya, dan juga penjelasan dari beasiswa tersebut, dan ada link menuju beasiswa tersebut. Nah, selanjutnya informasi luar negeri. Beasiswa luar negeri tampilannya sama seperti pada dalam negeri, yaitu terdapat beberapa card-card yang berisikan foto, nama beasiswa tersebut, tanggal, dan juga penjelasan singkat dari beasiswa tersebut. Pada bagian bawah halaman ini terdapat footer. Nah, footer ini sama seperti pada bagian home tadi. Terdapat beberapa tombol-tombol menuju ke page-page lain yang memudahkan pengguna untuk langsung ke halaman tersebut, dan juga ada penjelasan singkat tentang ISB, dan juga ada kontak person dari untuk dihubungi. Selanjutnya kita beralih pada menu motivasi. Nah, di sini ada beberapa list cerita motivasi dari figur-figur yang dapat memotivasi user ISB. Di sini ada judul, profil admin ISB, dan ceritanya. Kemudian ada juga forum beasiswa, menu forum beasiswa. Pada menu forum beasiswa ini terdapat 2 link grup, yaitu link grup WhatsApp dan link Telegram. Jika diklik akan langsung menghubungkan ke grup ISB di WhatsApp maupun di Telegram. Kedua grup ini dapat digunakan untuk pelajar Indonesia membahas lebih lanjut mengenai beasiswa. Selanjutnya, pada halaman FAQ, di sini terdapat pertanyaan yang sering atau banyak ditanyakan oleh pengguna ISB serta jawabannya. Kemudian di bawahnya juga terdapat kontak dari ISB yang dapat dihubungi oleh user ISB. Selanjutnya di sini ada di bagian navbar ada button login. Login ini digunakan untuk penyelenggara beasiswa yang akan mengunggah beasiswa maupun motivasi. Nah, sebelum login, dipastikan dulu penyelenggara beasiswa memiliki akun ISB. Caranya yaitu kita klik cara registrasinya. Di sini terdapat panduan cara mendapatkan akun ISB. Yang pertama, penyelenggara wajib menghubungi email, yaitu emailnya bantuan.isb@gmail.com.
Kemudian penyelenggara mengirim email sesuai dengan yang ada pada cara registrasi ini. Kemudian penyelenggara menunggu balasan email dari admin ISB dalam waktu 2 kali 24 jam untuk mendapatkan username dan password yang akan digunakan untuk login. Kemudian jika sudah mendapatkan, penyelenggara dapat langsung ke halaman login. Kemudian memasukkan username yang telah didapatkan dari admin. Setelah itu passwordnya juga diketikkan. Di sini terdapat fitur menyembunyikan dan memunculkan password. Kemudian jika sudah, langsung klik button login dan sudah masuk pada tampilan login ISB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah login selesai, maka pada tampilan di atas yang mula-mula button login berubah menjadi foto profil. Kemudian setelah login terdapat beberapa fitur baru, yaitu fitur unggah beasiswa. Jika diklik unggah beasiswa, maka akan menuju halaman untuk mengunggah formulir beasiswa. Di sini terdapat beberapa informasi yang dapat kita isi, mulai dari nama beasiswa, kemudian jenis beasiswa yang dapat kita breakdown ke bawah, terdapat 2, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Kemudian untuk tanggal dibukanya, ada juga tanggal ditutup. Kemudian deskripsi singkat tentang beasiswa tersebut, syarat dan ketentuan beasiswanya, link program beasiswa untuk menuju ke website untuk daftar beasiswa, kemudian unggah poster untuk poster beasiswa tersebut. Setelah selesai kita isi semua, maka kita dapat mengunggah beasiswa tersebut. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, yaitu unggah motivasi. Di unggah motivasi terdapat 2 text box. Yang pertama ada judul. Di sini pengunggah dapat menuliskan judul motivasi yang ingin diunggah. Kemudian pada text box cerita motivasi, pengunggah dapat mengisi cerita motivasi untuk diunggah juga. Kemudian setelah kita isi dua-duanya, pengguna atau pengunggah dapat mengunggah motivasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang belum dijelaskan oleh teman saya dan juga source code juga database dari website kami, yakni informasi seputar beasiswa. Jadi pertama ini merupakan halaman indeks PHP dijadikan sebagai home page-nya. Pada indeks di sini menggunakan session, di mana apabila setelah login, maka yang mula-mula di sini adalah tombol login seperti ini, berubah menjadi foto profil user yang sedang login saat itu. Hal itu dijelaskan atau di coding bagian sini. Jika session username sudah ada atau sudah diterapkan, maka yang akan ditampilkan adalah foto profil, mengambil dari session profil, dan juga dalam class dropdown, bertujuan untuk menambahkan fitur-fitur baru seperti unggah motivasi dan juga unggah beasiswa. Di mana fitur-fitur itu hanya ada ketika user telah login saja. Setelah itu, pada page info beasiswa di sini, entah dalam negeri dan luar negeri, dimana jika kita login di sini, loginnya di sini juga menggunakan database, dimana jika salah, maka akan muncul email atau password salah, namun jika benar, maka akan masuk ke
homepage lagi, dan tombol login yang di ujung tadi berubah menjadi drop-down foto profil. Juga pada info beasiswa di sini, user yang mengupload informasi tersebut dapat menghapus informasi tersebut. Seperti ini, dan ini jika bukan, ini di sini contohnya adalah user admin yang login. Di sini bukan admin yang mengupload beasiswa ini, jadi dia tidak bisa menghapus. Namun kita akan coba untuk login menggunakan akun YPM BRI. Ini untuk akunnya, YPM Brilliant. Kita coba. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di mana yang dapat menghapus informasi tersebut adalah user yang mengupload. YPM BRI, di sini kita sudah login sebagai YPM BRI, maka dia bisa menghapus informasi beasiswa yang diupload oleh YPM BRI tersebut. Apabila kita hapus di sini, maka informasi beasiswa YPM BRI benar-benar terhapus. Pada database juga terhapus, YPM beasiswa tidak ada di sini. Lalu selanjutnya pada tentang kami, di sini menggunakan file tentang, sama di sini session start, tujuannya adalah untuk mengambil profil ini, dan untuk menampilkan tulisan-tulisan ini masih statik, tidak menghubungkan dengan database, karena ini hanya deskripsi mengenai website yang kami buat. Juga terdapat navbar seperti ini yang ada di setiap page, dan juga footer seperti ini yang ada di setiap page juga. Selanjutnya kita masuk ke motivasi. Pada motivasi ini tidak statik, semua data-data yang dikeluarkan di sini diambil dari tabel motivasi. Di mana tabel motivasi ini menampung data-data dari unggah motivasi di sini. Jadi setelah diklik unggah, maka akan masuk datanya ke sini. Sebelum kita praktekkan itu, saya akan menjelaskan tentang source code dari motivasi ini. Sama session start, navbar, di sini ada navbar. Lalu di sini kita menggunakan perulangan untuk menampilkan setiap dari postingan. Jadi kita hanya mendesain satu dan kita melakukan perulangan agar tercipta card-card hingga semua data ditampilkan. Namun jika tidak ada data, maka yang akan keluar adalah tulisan tidak ada data yang ditemukan. Lalu ini ada footernya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa footer dan navbar ada di setiap page. Lalu forum. Pada forum di sini kita menggunakan file komunitas, ada navbar, lalu isinya di sini kita statik, dan untuk WhatsApp-nya kita menggunakan button, dan menggunakan target langsung ke link join group. Di sini ada link WhatsApp dan juga link Telegram. Itu untuk forum, dan FAQ ini juga sama seperti tentang kami. Ini adalah
data-data statik, tidak dari database. Ada FAQ di sini kita menggunakan file faq.php dan navbar sampai sini navbar, lalu ini yang ditampilkan pada bagian halamannya. Setelah itu kita akan coba untuk mengunggah beasiswa. Pada lembaga penyelenggara, di sini tidak bisa diedit atau kita gunakan read only. Pada unggah beasiswa, kita menggunakan file unggah. Nah, di sini terdapat perbedaan di mana tidak hanya session start mengenai if tanda seru iset, artinya jika tidak disetting session username-nya, maka tampilan ini tidak akan muncul. Maksudnya adalah ketika logout seperti ini atau session dari username ini tidak ada, maka jika kita masukkan manual di sini untuk unggah PHP, kita gunakan file unggah PHP, secara otomatis akan berpindah ke login PHP. Bertujuan untuk agar user harus benar-benar login ketika akan masuk ke halaman unggah. Kita coba unggah beasiswa. Nah, beasiswa kita coba uji coba. Dan jenis beasiswanya kita coba luar negeri. Tanggal dibuka today, tanggal ditutup besok misal. Atau besok lusa. Deskripsi dicoba upload dan ketentuan sukses. Linknya di sini terdapat unggah poster. Untuk unggah posternya kita coba untuk mengunggah ini saja. Setelah begini kita klik unggah. Data baru telah tersimpan. Kita cek di sini beasiswa. Sudah tersimpan di sini uji coba yang tadi kita kirim. Dan jenis beasiswanya luar negeri. Lembaga penyelenggaranya YPM Brilliant. Uji coba, semoga sukses pendidikan. Lalu file dari pendidikan PNG ini akan tersimpan di aset hosting pendidikan. Di sini tersimpan. Dan ketika kita coba buka di sini info beasiswa dalam negeri, dia tidak ada karena dia tergolong luar negeri, maka dia otomatis berada di sini. Walaupun satu database dengan atau satu tabel dengan dalam negeri. Seperti ini. Dan kita coba untuk unggah motivasi di sini. Itu kita coba hapus saja. Uji cobanya sudah hilang. Kita coba unggah motivasi di sini. Hanya ada 2 text box. Uji coba lagi aja. Kita cek di sini motivasi tidak ada uji coba. Dan berita dicoba unggah. Maka uji coba muncul di sini. Ini adalah profil dari yang mengupload karena ini yang upload bukan YPM. Jadi tidak ada tombol ini, edit dan hapus ini. Sama seperti
informasi beasiswa pada dalam negeri luar negeri. Jadi di sini di motivasi terdapat kita buka dulu. Untuk motivasi kita menggunakan file motivasi PHP. Di sini terdapat pengecekan kondisi, di mana tombol edit dan hapus hanya akan keluar jika promote atau variabel untuk menyimpan profil motivasi atau pengunggah motivasi itu sama dengan session dari profil. Jadi untuk pengecekannya seperti itu, dan jika kondisi ini tercapai, maka akan ditampilkan untuk dua button ini. Seperti ini. Dan untuk postingan yang bukan upload oleh user yang sedang login, maka tidak ada tombol seperti ini. Di sini juga ada logout. Ketika logout, beralih ke halaman login, dan kembali seperti awal. Di sini tidak ada tombol apapun. Juga di sini juga tidak ada tombol apapun. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai Trello oleh kelompok saya. Oke, pada Trello terdapat gambaran seperti ini. Pertama, untuk jenis Trello-nya sudah kita publik agar semuanya bisa melihat isi yang ada di dalam Trello. Kemudian untuk ke product definition-nya terdapat nama tim atau kelompok kita. Kemudian pada tabel desain terdapat dua, yaitu desain aplikasi dan desain logo. Kemudian pada product backlog terdapat keinginan dari user untuk keinginan user dalam website tersebut. Kemudian pada sprint backlog, pada sprint goals-nya terdapat apa yang didapatkan oleh user dalam website tersebut. Kemudian pada sprint backlog terdapat keinginan dari product owner. Kemudian pada list to do, di sini adalah list-list dari tugas yang akan dikerjakan oleh member kelompok. Kemudian setelah dari to do, kemudian lanjut ke in progress. Di in progress yaitu ketika pengerjaan sedang berlangsung. Kemudian setelah selesai dari in progress menuju ke to verify, di mana kita memverifikasi pekerjaan yang telah kita kerjakan. Kemudian setelah selesai kita menaruhnya di done, yang berarti pekerjaan kita telah selesai. Mungkin ini tadi sedikit penjelasan saya tentang Trello-nya, kemudian sedikit juga penjelasan kita tentang website kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.